Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bebiana Fitri Kusuma dari Tadris Kimia 5A. Di sini saya akan memaparkan beberapa hasil analisis jurnal, sintesis, dan rencana penelitian. Analisis jurnal yang pertama yaitu berjudul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Kimia Inovatif Berbasis Multimedia terhadap hasil belajar mahasiswa pada materi laju reaksi. Rumusan masalah dari jurnal penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia. Dan yang kedua, bagaimana perbedaan hasil belajar mahasiswa yang tidak menggunakan dan menggunakan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia pada materi laju reaksi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian yaitu 2 kelas mahasiswa prodi pendidikan matematika. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan pretest dan posttest. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan bahan ajar buku pegangan mahasiswa. Kemudian, efektivitas penggunaan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia yang diperoleh menunjukkan peningkatan hasil belajar mahasiswa. Kemudian, analisis jurnal yang kedua yaitu berjudul Analisis Minat Belajar Kimia Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Multimedia. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana minat belajar siswa terhadap kimia setelah menggunakan pembelajaran berbasis multimedia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek atau sampel penelitian 34 siswa kelas 10 SMA 1 Cawang Baru, Jakarta. Teknik analisis data dengan pemberian angket yaitu dengan 20 pertanyaan dengan 5 opsi atau pilihan jawaban. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran kimia sangat berpengaruh signifikan terhadap minat belajar siswa dengan kategori hasil 80% berminat. Kemudian analisis jurnal ketiga yaitu berjudul Pengaruh Kreativitas dalam Pembelajaran Inquiry Berbasis Multimedia terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Ikatan Kimia. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh strategi pembelajaran inquiry berbasis multimedia terhadap hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat kreativitas siswa terhadap hasil belajar kimia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel penelitian yaitu siswa kelas 10 semester 1 SMA swasta Dharma Bakti Lubuk Pakam, yaitu dengan 1 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol yang diambil secara acak atau simple random sampling yang kemudian dilakukan uji normalitas data, uji homogen varian, dan uji hipotesis penelitian. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran inquiry berbasis multimedia mengalami perubahan yang signifikan. Artinya, strategi pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dan yang kedua, tingkat kreativitas siswa yang juga mengalami perubahan yang signifikan, yang artinya kreativitas siswa juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian analisis jurnal keempat berjudul Pemanfaatan Multimedia Interaktif pada Materi Hidrokarbon untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pemanfaatan multimedia interaktif pada materi hidrokarbon dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dan yang kedua, bagaimana perbedaan hasil pembelajaran siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan multimedia interaktif pada materi hidrokarbon. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu non-randomized control group pretest post-test design. Sampel penelitian yaitu 25 siswa kelas 11 IPA 3 yaitu digunakan sebagai kelas kontrol dan 24 siswa kelas 11 IPA 2 yang digunakan sebagai kelas eksperimen. Hasil penelitian yang pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multimedia interaktif ini pada materi hidrokarbon dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dan yang kedua, berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan perbedaan pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.
Selanjutnya analisis jurnal kelima yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Multimedia pada Materi Sistem Periodik Unsur di SMK Bina Banua Banjarmasin. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran kimia berbasis multimedia pada materi sistem periodik unsur pada siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D. Sampel penelitian yaitu siswa kelas 10 TKJ SMK Bina Banua Banjarmasin. Instrumen penelitian dengan observasi dan angket. Teknik analisis data yaitu kualitatif atau kritik dan saran dari para ahli, dan data kuantitatif yaitu dari kuesioner. Hasil penelitian yaitu media pembelajaran kimia berbasis multimedia pada materi sistem periodik unsur ini memiliki tingkat kelayakan tinggi dengan rata-rata penilaian sangat baik. Selanjutnya analisis jurnal ke-6 berjudul Pengembangan Laboratorium Virtual Berbasis Multimedia Interaktif pada Praktikum Titrasi Asam Basa. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia interaktif. Dan yang kedua, bagaimana kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan laboratorium virtual berbasis multimedia interaktif sebagai media pembelajaran pada praktikum titrasi asam basa. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian pengembangan atau R&D dengan instrumen penelitian menggunakan kuesioner atau angket, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian yaitu yang pertama, pengembangan laboratorium virtual berbasis multimedia interaktif ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan implementasi. Yang kedua, pengembangan media laboratorium virtual berbasis multimedia interaktif pada titrasi asam basa terbukti valid, praktis, dan efektif. Maka dapat dikatakan bahwa media yang dikembangkan layak dijadikan sebagai media pembelajaran. Analisis jurnal yang ke-7 berjudul Pengaruh Bahan Ajar Multimedia terhadap Hasil Belajar dan Persepsi Mahasiswa pada Mata Kuliah Kimia Organik 1. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh bahan ajar multimedia terhadap hasil belajar dan persepsi mahasiswa pada pembelajaran kimia organik 1. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian eksperimen semu when group pretest post-test design dengan model Huang. Subjek atau sampel penelitian adalah 31 mahasiswa kimia organik 1. Teknik analisis data dengan pretest, post-test, dan angket. Hasil dari penelitian yaitu pembelajaran menggunakan bahan ajar multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta pembelajaran menggunakan bahan ajar multimedia juga meningkatkan motivasi belajar siswa dan memudahkan mahasiswa untuk memahami materi. Pembelajaran ini juga membuat mahasiswa senang, menyenangkan, menarik, dan meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Selanjutnya, analisis jurnal yang ke-8 berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Elektrolit untuk Pembelajaran Kimia Siswa SMK Kelas 11 Jurusan Pertanian Tahun Pelajaran 2013-2014. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kelayakan multimedia interaktif elektrolit untuk pembelajaran kimia siswa SMK Kelas 11 Jurusan Pertanian. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan R&D model Borg and Gale, pengumpulan data dengan studi pustaka, angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu sebelum multimedia diujikan kepada siswa, dilakukan uji validasi oleh beberapa ahli materi dan media yang hasil presentasi keidealannya menunjukkan 81,54% dan 80,95% yang masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian multimedia ini diujikan kepada siswa pada pembelajaran kimia materi elektrolit yang mendapatkan hasil presentasi keidealan semua di atas atau melebihi 80%, yang artinya masuk dalam kategori sangat baik. Sehingga multimedia interaktif elektrolit ini untuk pembelajaran kimia sangat layak atau sangat baik digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, analisis jurnal yang ke-9 berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif dengan menggunakan program Adobe Flash untuk pembelajaran kimia material hidrolisis garam SMA kelas 11. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kelayakan bahan ajar multimedia interaktif dengan menggunakan program Adobe Flash untuk pembelajaran kimia materi hidrolisis garam SMA kelas 10. Metode penelitian yang digunakan menggunakan model penelitian dan pengembangan atau R&D dari Borg and Gale.
Sampel penelitian yaitu siswa kelas 11 SMA 1 Boyolali, SMA 3 Boyolali, dan SMA 1 Ngemplak Boyolali. Pengambilan data dengan studi pustaka, angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu multimedia interaktif dengan menggunakan program Adobe Flash untuk pembelajaran kimia. Materi hidrolisis garam ini terbukti valid dan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, analisis jurnal yang ke-10 berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif dilengkapi dengan simulasi untuk memvisualisasikan reaksi kimia pada materi larutan penyangga SMA kelas 11. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil kelayakan produk yang dihasilkan dengan mengembangkan multimedia interaktif dilengkapi dengan simulasi untuk memvisualisasikan reaksi kimia pada materi larutan penyangga. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas multimedia interaktif pada hasil belajar siswa SMA kelas 10. Metode penelitian yang digunakan menggunakan model R&D dengan sampel penelitian yaitu siswa kelas 11 SMA 1 Pandaan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu yang pertama, multimedia interaktif dilengkapi dengan simulasi untuk memvisualisasikan reaksi kimia yang telah dilakukan uji validasi mendapatkan skor 4,8 dan 4,3 dari skor yang diharapkan 5,0, sehingga dapat dikatakan bahwa multimedia interaktif dilengkapi dengan simulasi masuk dalam kategori layak. Kemudian yang kedua, pada hasil uji efektivitas analisis gain score, siswa memperoleh nilai rata-rata gain 0,60 yang masuk kategori sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa multimedia interaktif cukup efektif digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sintesis jurnal. Jurnal pertama, ini untuk mengetahui efektivitas bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia dalam pembelajaran dan untuk mengetahui bagaimana perbedaan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan dan tidak menggunakan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia. Bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia efektif untuk digunakan dalam pembelajaran dan terbukti dengan peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan multimedia lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan. Jurnal kedua, untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap kimia menggunakan pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran menggunakan multimedia sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Jurnal ketiga, untuk mengetahui pengaruh pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar siswa dan pengaruh tingkat kreativitas siswa menggunakan multimedia. Pembelajaran inquiry berbasis multimedia berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan tingkat kreativitas siswa. Jurnal keempat, untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan multimedia interaktif terhadap hasil belajar siswa dan perbedaan siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan multimedia interaktif. Penggunaan multimedia interaktif berpengaruh atau dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa, dan siswa yang menggunakan multimedia interaktif memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak menggunakan multimedia interaktif. Jurnal kelima, untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran kimia berbasis multimedia. Multimedia sangat layak untuk digunakan media pembelajaran kimia. Yang selanjutnya, jurnal keenam, untuk mengetahui proses pengembangan laboratorium praktikum virtual berbasis multimedia interaktif dan kevalidan atau kelayakan multimedia interaktif. Multimedia interaktif valid atau layak digunakan dalam media pembelajaran, dan proses pengembangan ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan implementasi. Jurnal ketujuh, untuk mengetahui pengaruh bahan ajar multimedia terhadap hasil belajar dan persepsi mahasiswa pada pembelajaran kimia organik 1. Bahan ajar multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran kimia organik 1. Jurnal 8, untuk mengetahui kelayakan multimedia interaktif elektrolit untuk pembelajaran kimia siswa SMK kelas 11 jurusan pertanian. Multimedia interaktif elektrolit layak digunakan dalam pembelajaran kimia siswa. Jurnal 9, untuk mengetahui kelayakan bahan ajar multimedia interaktif dengan menggunakan program Adobe Flash untuk pembelajaran kimia materi hidrolisis garam SMA kelas 11. Multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash valid atau layak untuk digunakan dalam pembelajaran kimia materi hidrolisis garam pada siswa. Jurnal 10, untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan multimedia interaktif pada hasil belajar kimia materi larutan penyangga. Multimedia interaktif layak dan efektif untuk digunakan sebagai pembelajaran kimia materi larutan penyangga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari
hasil analisis tersebut. Berdasarkan hasil analisis 10 jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada siswa yang diberi bahan ajar multimedia atau strategi pembelajaran berbasis multimedia, maupun pengembangan laboratorium virtual yang berbasis multimedia. Minat belajar dan motivasi siswa untuk belajar kimia juga meningkat. Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran berbasis multimedia dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan valid atau layak untuk dijadikan bahan ajar pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu rencana penelitian. Rencana penelitian yang akan saya lakukan berjudul Peningkatan Pemahaman Kimia Siswa dengan Pembelajaran Berbasis Multimedia. Latar belakang, kimia merupakan salah satu materi yang pemahamannya memerlukan penggunaan representasi tingkat makroskopis, submikroskopis, dan simbolis. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman kimia pada siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman kimia siswa. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti multimedia. Multimedia merupakan penggunaan audio, video, grafik, teks, dan animasi secara bersamaan. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi kimia. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kelayakan pembelajaran berbasis multimedia dalam meningkatkan pemahaman kimia siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan pembelajaran berbasis multimedia dalam meningkatkan pemahaman kimia siswa. Yang selanjutnya yaitu teori yang akan dikaji yaitu pembelajaran kimia dan multimedia. Metode dan jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan R&D. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket. Instrumen pengumpulan data yaitu berupa soal yang akan disebar kepada beberapa siswa setelah diberikan pembelajaran menggunakan multimedia. Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.